Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah berjudul 6 tingkatan atau 6 fase perkembangan jasmani dan rohani manusia. Yang ini adalah uraian yang disampaikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmosuwito. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ia tahu benar bahwa tangisnya bukan timbul dari dasar yang benar, bukan timbul dari dasar adegan senyatanya, tetapi timbul dari dasar yang salah, timbul dari dasar kisah rekaan belaka. Lalu mengapa dan apa sebabnya sampai bisa terjadi yang demikian itu? Sebab kekuatan syahdu dan sedih yang terdapat di dalam diri manusia bisa saja muncul baik pada tempat dan keadaan yang benar maupun pada tempat dan keadaan yang salah. Setiap ada rangsangan yang dapat menggerakkan kekuatan itu, maka secara spontan kekuatan syahdu dan sedih itu muncul, baik itu bagi orang yang beriman ataupun bagi orang kafir. Oleh sebab itu dalam suatu majelis atau pertemuan banyak orang yang tidak tahu batas, yang menampakkan dirinya dengan pakaian wali, tetapi mereka terlibat dalam amalan-amalan yang menerjang syariat, dan tergelincir dalam berbagai bentuk bid'ah. Mereka mengheningkan suasana hati dan bersedih-sedih dengan mendengar syair-syair dan nyanyian-nyanyian yang menyentuh dasar kalbu. Dengan cara begitu mereka merasakan kelezatannya dan mengira bahwa mereka telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kelezatan yang mereka rasakan itu ibaratnya kelezatan yang dialami seseorang ketika bercampur dengan wanita tunasusila. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, marilah kini kita masuk di dalam tingkatan perkembangan rohani dan jasmani manusia pada tingkatan atau fase yang kedua, fase berikutnya. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa tingkatan yang kedua, wujud rohani ini semisal
pula dengan tingkatan yang kedua wujud jasmani. Tingkatan yang kedua wujud rohani itu dijelaskan di dalam ayat karimah yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Waladinahum anil lagwil mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari apa saja yang tidak ada gunanya. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 3. Berkenaan dengan itu dijelaskan pula tingkatan yang kedua wujud jasmani yang di dalam kalam ilahi disebut sebagai alaqoh, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sumakolagnan nutfata alaqoh. Artinya lalu benih manusia atau nutfah itu kami jadikan segumpal darah. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 14. Tegasnya Allah menyelamatkan nutfah dari kemusnahan yang sia-sia. Kemudian dari hubungan nutfah dengan rahim terciptalah alaqoh, segumpal darah. Sebelumnya nutfah itu berada pada posisi yang dilingkupi penuh bahaya, serta belum dapat diketahui apakah itu nanti bisa menjadi wujud manusia atau bahkan musnah. Namun setelah nutfah itu bertalian dengan rahim, ia selamat dari kemusnahan. Bahkan di situ terjadi suatu perubahan yang sebelumnya tidak pernah terjadi, yakni nutfah itu berubah menjadi segumpal darah yang berada di dalam rahim wanita. Dengan demikian wanita itu dapat dikatakan hamil berkat benteng rahim yang kuat. Nutfah dapat terus berkembang. Namun dalam keadaan demikian nutfah belum mencapai kesucian yang sempurna, baru berbentuk segumpal darah, dan karena pertaliannya dengan rahim maka ia terlindung dari kemusnahan. Berkaitan dengan alaqoh atau segumpal darah yang merupakan tingkatan kedua wujud jasmani manusia, dijelaskan pula tingkatan kedua wujud rohani sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Quran suci sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Waladinahum anil lagwi mu'ridun. Artinya, dan orang yang menjauhkan diri dari apa saja yang tidak ada gunanya. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya adalah ayat 3. Jelasnya mukmin yang selamat ialah orang yang dapat menjauhkan diri dari perbuatan, dari perkataan,
dari gerakan, dari pertemuan, dari persahabatan, dari hubungan dan semangat yang tidak ada gunanya. Mukmin yang merdeka ialah orang yang imannya mulai memuncak. Imannya mulai memuncak sehingga dia begitu mudah membentengi diri dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Karena perkembangan iman itu sampai sangat dipengaruhi oleh tingkat keakrabannya, tingkat keakraban hubungannya dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Hal itu sebagaimana keadaan segumpal darah atau alakoh bisa terjadi karena begitu erat hubungannya nuktah dengan rahim. Jadi pada tingkatan yang kedua, wujud rohani telah tercipta hubungan antara seseorang dengan Allah Ar-Rahim, sehingga ia memiliki daya tahan yang kuat untuk menyingkiri semua hal yang tidak ada gunanya. Begitu pula pada tingkatan kedua, wujud jasmani telah terjadi hubungan antara nuktah dengan rahim, sehingga terbentuklah alakoh atau segumpal darah. Sebelum mencapai tingkatan yang kedua, wujud rohani itu belum dapat terhindarkan dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Tingkatan pertama wujud rohani yakni keadaan khusyuk. Masih ada kemungkinan mengalami kehancuran dan melahirkan akibat buruk. Demikian juga nuktah yang merupakan tingkatan pertama wujud jasmani. Sebelum terbentuk alakoh atau segumpal darah, seringkali nuktah musnah dengan sia-sia. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghendaki bahwa nuktah itu selamat dari kemusnahan secara sia-sia, maka atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nuktah itu berubah bentuk menjadi segumpal darah atau alakoh di dalam rahim. Barulah keadaan semacam itu dapat dikatakan sebagai tingkatan wahyu, wujud kedua dari jasmani. Demikianlah kita akhirkan video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.